Namanya adalah Moritarium, hidup 30 juta tahun yang lalu. Hewan ini digambarkan sebagai makhluk kecil yang mirip kuda Nil. Habitatnya di lingkungan rawa, kulitnya cenderung halus, dan memiliki wajah lebar serta datar. Menurut informasi, hewan ini adalah nenek moyang gajah. Moritarium menunjukkan famili gajah yang berevolusi dengan cara berbeda, yang hanya memiliki belalai kecil dan kaki yang pendek. Tapi di video kali ini, kita tidak membahas hewan purba tersebut. Kita akan langsung ke gajah. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang namanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Lalu, apa istimewanya gajah? Kenapa harus gajah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa bukan hewan lain seperti kuda Nil atau badak atau bahkan yang lainnya? Gajah terdiri dari dua marga, Elephas maximus atau gajah Asia dan Loxodonta africana atau gajah Afrika. Hewan ini adalah mamalia darat terbesar yang hidup di bumi saat ini. Bayi gajah yang baru lahir mencapai berat 120 kg dengan masa kehamilan selama 22 bulan. Setelah lahir, gajah akan hidup dengan rentang usia 50-70 tahun. Dengan kekuatannya, hewan ini sering digunakan sebagai instrumen peperangan dalam sejarah peradaban manusia. Karena badannya yang besar serta kekuatannya yang luar biasa, gajah sering digunakan untuk memberi tekanan psikologis kepada musuh, membawa peralatan perang, dan juga mengobrak-ngabrikkan pasukan musuh seperti pasukan Abraha yang juga dikenal dengan pasukan gajah. Mari kita masuk dalam kisahnya. Pasukan yang dipimpin Abraha ini disebutkan memiliki 60-120 ribu pasukan dengan membawa gajah yang besar dan kuat. Terkait jumlah gajah yang dibawa pasukan ini, para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan surat Al-Fil ayat 1. Karena kata Al-Fil dalam ayat ini berbentuk tunggal atau mufrad, sebagian mufasir memahami bahwa pasukan tersebut hanya membawa satu ekor gajah saja. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa bentuk kata Al-Fil itu berarti banyak gajah karena adanya alif al yang dirangkaikan kepada kata Al-Fil. Alif al itulah yang menunjukkan bahwa jumlah gajah dalam pasukan itu banyak. Ada yang menyatakan 8 ekor, di riwayat yang lain 12 ekor. Namun, satu di antaranya bertubuh sangat besar dan tampak kuat. Dari riwayat Muqatil Ibnu Sulaiman mengemukakan bahwa gajah yang besar itu dinamakan Mahmud. Pada masa itu, gajah adalah senjata perang yang sangat mengesankan. Mungkin sama mengesankannya seperti mobil tank pada Perang Dunia I di Eropa yang menjadi solusi karena banyaknya prajurit garis depan yang tewas karena strategi perang pari. Atau di kampung Bang Min dikenal dengan sebutan trench warfare, yaitu strategi umum yang digunakan untuk merebut wilayah pertahanan musuh. Nah, kembali ke laptop. Jadi Abraha ini adalah seorang gubernur atau wakil pemerintahan Negus atau Kaisar Aksum yang menguasai negeri Yaman kala itu. Sekedar informasi, Negus ini sendiri adalah seorang raja dari kerajaan Abyssinia di Ethiopia yang teritori kekuasaannya cukup luas. Dari Yaman di semenanjung Arab, Somalia, hingga sampai Arabia Selatan. Kerajaan ini adalah kerajaan pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara pada abad keempat Masehi. Jadi, Raja Abraha ini membangun sebuah gereja di San'a yang dinamai Al-Qulais. Menurut Ibnu Katsir, nama Al-Qulais diberikan oleh orang-orang Arab karena bangunannya tinggi sekali, juga dipenuhi dengan berbagai ukiran dan pahatan. Saking tinggi dan indahnya bangunan gereja ini hingga membuat kalansuah atau peci orang yang memandangnya hampir saja terjatuh dari kepalanya, mengingat puncaknya yang tinggi sekali. Tujuan dari mendirikan gereja yang megah ini dapat kita simak dari bunyi surat Abraha kepada Negus yang Bang Min kutip dari tafsir Al-Misbah. Aku telah membangun untuk baginda raja sebuah gereja yang belum pernah dibangun seindah dan semegah itu sebelumnya oleh siapapun. Dan aku tidak berhenti melakukan segala upaya sampai orang-orang Arab berkunjung untuk melakukan ibadah haji ke sana. Nah, karena kerajaan Aksum ini yang cukup dikenal sebagai kerajaan yang punya jaringan perdagangan internasional, Abraha berambisi untuk membangun pusat perekonomian baru dengan cara meruntuhkan Ka'bah. Ambisi ini sepertinya juga muncul karena Abraha sedang berupaya cari muka atau menjilat atasannya, yaitu Negus.
Kisah cari-cari muka itu tidak Bang Min ceritakan di video ini karena terlalu panjang. Kalian bisa rujuk tafsir Ibnu Katsir pada tafsir surat Al-Fil. Dalam kitab Tafsir Al-Misbah dinyatakan bahwa isi surat Abraha ke Negus tersebut bocor ke penduduk Arab. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa setelah gereja itu rampung, Abraha menginstruksikan bawahannya agar memalingkan para peziarah dari kalangan orang-orang Arab untuk mengunjungi gereja itu sebagaimana mereka menziarahi Ka'bah di Mekah. Mendengar berita itu, bangsa Arab terutama suku Quraisy sangat marah dan berniat membuat kerusuhan di dalam gereja itu. Saking tersinggungnya, salah seorang penduduk Mekah dari suku Kinanah kala itu berpura-pura berkunjung ke gereja tersebut, kemudian membuang air besar di sana atau tujuannya untuk menghina Raja Abraha dan gereja yang telah dibangunnya. Sebagian pendapat yang lain seperti yang diriwayatkan Muqatil Ibnu Sulaiman menyebutkan bahwa ada seorang pemuda dari kalangan Quraisy memasuki gereja besar itu lalu ia membakarnya. Sedangkan di hari itu cuaca sangat panas, maka dengan mudahnya gereja itu terbakar hingga ambruk. Kejadian ini membuat Raja Abraha berang, sampai makan pun tak nyenyak dan tidur pun tak enak. Intinya, Raja Abraha sangat marah kala itu. Dia mengajak pasukannya berangkat ke Hijaz untuk menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, berangkatlah para bala tentara ke sana hingga berkemah di suatu tempat bernama Al-Maghmis yang berada sekitar 3,5 kilometer dari Mekah ke Taif. Sepanjang perjalanan menuju Al-Maghmis, pasukan Abraha sempat dihadang oleh beberapa suku Arab, salah satunya adalah suku Khas'am. Nah, by the way, suku Khas'am ini punya cerita menarik sendiri yang akan kita bahas di depan. Sebelum lanjut, mari kita simak ayat Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kata kaidah yang artinya tipu daya dalam ayat ini mengandung arti upaya yang tersembunyi untuk mencapai tujuan tertentu. Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa Abraha merasa dengki terhadap masyarakat Arab sehingga dia bermaksud mengalihkan kemuliaan mereka dengan adanya Ka'bah itu kepada diri dan bangsanya. Sementara Profesor Quraish Shihab memahami yang disembunyikan dan tidak diungkapkannya adalah tujuan politik, yakni ingin menguasai jalur Mekah dan daerah tersebut. Penghinaan terhadap gereja Al-Quds yang dibangunnya besar kemungkinan hanyalah dalih yang dibuat-buat untuk tujuan tersebut. Wallahu a'lam. Kembali ke laptop. Penghadangan yang dilakukan berbagai suku Arab kala itu terhadap parade pasukan Abraha tidak membuahkan hasil sama sekali. Mereka bukan tandingan pasukan Abraha. Setelah sampai di Al-Maghmis dan berkemah di sana, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa bala tentara Abraha merampas hewan ternak penduduk Mekah. 200 ekor unta diantaranya adalah milik Abdul Muthalib. Suatu hari, Abraha mengutus seorang utusan untuk membawa orang Quraisy yang paling terhormat. Utusan tersebut lantas ditunjuk ke rumah Abdul Muthalib dengan menyampaikan pesan Abraha tersebut. Singkat cerita, Abdul Muthalib pun menuju ke kemah Raja Abraha di Al-Maghmis. Dari jauh, sayup-sayup Abraha memandang perawakan Abdul Muthalib. Di sini kita dapat mengenal ciri-ciri Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Memiliki perawakan yang tinggi, berwibawa dan juga tampan. Abraha sampai turun dari singgasananya dan duduk di bawah karena takjub pada wibawa dan ketampanan Abdul Muthalib. Ternyata kedatangan Abdul Muthalib menghadap Abraha bukan untuk negosiasi peperangan, melainkan meminta Abraha untuk mengembalikan 200 ekor unta yang telah dirampas oleh pasukannya. Mendengar ini, Raja Abraha terkejut dan berkata, "Apakah engkau berbicara kepadaku hanya mengenai 200 ekor unta yang telah kurampas darimu? Lantas bagaimanakah dengan Ka'bah dan agama nenek moyangmu? Padahal aku datang untuk merobohkannya. Mengapa engkau tidak bertanya dan membahas tentang itu?" Abdul Muthalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu, dan sesungguhnya Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri. Dia yang akan menjaganya." Abraha dengan sombong berkata, "Pemilik Ka'bah itu tidak akan dapat mencegahku untuk merobohkannya." Abdul Muthalib kembali menjawab, "Kalau begitu terserah Anda." Mendengar ini, keputusan pun dibuat. Abraha segera memutuskan untuk menyerang kota Mekah dengan pasukan yang cukup banyak yang menunggangi gajah. Tujuan utamanya adalah menghancurkan bangunan Ka'bah.
Abdul Muthalib lantas kembali dan menginstruksikan masyarakat Mekah untuk mengungsi ke puncak gunung karena takut akan serangan tentara Abraha. Sebelum peristiwa penyerangan itu terjadi, mari kita kembali lagi ke kisah suku Khas'am yang menghadang parade pasukan Abraha tadi. Suku Khas'am gagal menghadang parade pasukan Abraha, lalu Raja Abraha menawan seorang pemuka suku Khas'am ini. Namanya adalah Nufail. Nufail ditawan oleh Raja Abraha untuk memandu jalan menuju ke kota Mekah. Selama memandu jalan, Nufail selalu berjalan berdekatan dengan pelatih gajah Abraha yang bernama Unais. Tujuan Nufail ini adalah untuk memperhatikan bagaimana cara Unais, sang pelatih gajah, memerintahkan gajah untuk maju dan berhenti. Nah, singkat cerita, ketika pasukan Abraha bersiap untuk melakukan penyerangan, pada saat itulah Nufail, si pemuka suku, memerintahkan gajah agar berlutut. Ajaibnya, gajah tersebut menuruti perintah Nufail dengan segera. Unais, sang pelatih gajah, sampai kelabakan. Meskipun sudah berusaha keras untuk memerintahkan gajah berdiri dan berjalan maju, upaya Unais, sang pelatih gajah tersebut, tetap saja gagal. Entah apa gerangan yang membuat hewan itu lebih menuruti perintah Nufail, sang pemuka suku, daripada perintah pelatihnya sendiri. Segala macam cara dilakukan sang pelatih agar gajah mau berdiri dan maju, namun tetap saja tidak berhasil. Ketika sudah mengalami kebuntuan, mereka kemudian membuat taktik seolah pasukan tidak jadi menyerang Mekah dan kembali ke Yaman agar gajah mau berdiri. Nah, ketika menerima perintah itu, gajah tersebut patuh untuk berdiri dan mengikuti pasukan pulang. Sayangnya, ketika pasukan itu memutar arah dan kembali berjalan ke arah Mekah, ketika itu pula gajah tersebut kembali berlutut. Demikian dilakukan berkali-kali dan selalu berakhir sama. Singkatnya, gajah tersebut, terutama Mahmud, yaitu gajah yang paling besar, ngotot tidak mau menuju ke kota Mekah. Wahab ibnu Munabbih mengatakan Mahmud, sang gajah besar, mendekam dengan tujuan agar gajah lainnya mengikutinya untuk tidak maju. Andai kata Abraha mengurungkan niatnya, mungkin saja bencana itu tidak akan menimpa pasukannya. Namun kesombongan sudah terlanjur menguasai diri Abraha, dan karenanya ia nekat mengomandoi pasukannya untuk maju ke arah Mekah tanpa gajah. Benar saja, semua sudah terlambat bagi pasukan Abraha. Tidak lama setelah beranjak, dari arah laut muncul ribuan burung yang masing-masing membawa 3 batu sebesar kacang kering, sebagaimana tertera dalam surat Al-Fil ayat 3-5. Wa arsala alaihim tayran ababil, artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil. Hamad ibnu Salamah telah meriwayatkan bahwa makna burung ababil adalah serangan burung yang dilakukan secara beramai-ramai dan bergelombang. Riwayat Ibnu Hatim menyebutkan bahwa tiap ekor burung membawa 3 buah batu yang terbagi pada 1 di paruhnya dan 2 yang lainnya berada di kaki kiri dan kanannya. Serangan batu itu membuat pasukan kacau balau. Tiap batu yang dijatuhkan burung itu selalu mengenai sasaran dengan kecepatan tinggi. Begitu tertimpa batu itu, daging tubuh sebagian pasukan Abraha langsung membusuk dan sebagian lainnya membusuk beberapa saat kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alahum ka'asfim ma'kul." Artinya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa makna al-asfu yang dimaksud ialah pakan hewan ternak yang dikenal oleh bahasa pasaran dengan istilah habur. Menurutnya lagi, al-asfu pernah diartikan sebagai pakan ternak berupa daun yang telah digerogoti ulat. Hanya sebagian kecil dari pasukan yang tidak terkena serangan, diantaranya gajah Abraha, Mahmud, Unais, dan Nufail. Abraha juga termasuk yang selamat, namun ia mati begitu sampai di negerinya, yaitu Yaman. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh yang coba merasionalkan kejadian luar biasa tersebut. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kata tayran belum tentu bermakna burung, melainkan apa saja yang terbang di udara, kecil atau besar, yang terlihat atau tidak terlihat. Jadi Muhammad Abduh lebih memahami tayran sebagai lalat atau nyamuk yang membawa wabah penyakit. Sementara sijil diartikan sebagai batu yang berasal dari tanah kering yang beracun, lalu dibawa angin sehingga lengket di kaki lalat atau nyamuk tersebut.
Dan tatkala kaki nyamuk atau lalat tersebut menyentuh pasukan Abraha, tubuh mereka akhirnya terluka dan lambat laun daging-daging tubuhnya berjatuhan saking hebatnya wabah penyakit itu. Alasan Muhammad Abduh berpendapat demikian karena adanya riwayat yang menyatakan bahwa kala itu sedang terjadi wabah campak dan lepra. Di sisi lain, Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya berpendapat bahwa kejadian luar biasa itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa peristiwa tersebut di luar hukum sebab dan akibat yang lumrah kita ketahui. Hal ini didalilkan pada bunyi awal surat ini, yaitu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Pertanyaan dalam ayat ini menurut Asy-Sya'rawi mengandung isyarat bahwa apa yang terjadi itu adalah perbuatan Tuhan dan bahwa peristiwa tersebut di luar hukum sebab dan akibat yang lumrah diketahui. Dan dengan demikian hal tersebut tidak dapat diukur dengan ukuran yang berlaku dalam kebiasaan kita. Asy-Sya'rawi memperkuat pendapatnya itu dengan alasan kebahasaan, yakni pada penggunaan huruf fa pada firman-Nya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Huruf fa menunjukkan singkatnya waktu antara peristiwa yang ditunjuk oleh kata sebelum fa dengan peristiwa yang ditunjuk oleh kata sesudah huruf fa. Berbeda halnya jika digunakan adalah kata tsumma. Ini berarti kemusnahan badan mereka terjadi dalam waktu yang sangat singkat setelah terjadi pelemparan batu-batu itu. Nah, seandainya apa yang mereka derita itu adalah wabah penyakit seperti campak atau lepra, tentu proses kehancuran tubuh memerlukan waktu yang tidak singkat. Dan bila demikian, seharusnya ayat di atas tidak menggunakan huruf fa tetapi tsumma. Demikian kurang lebih dari Asy-Sya'rawi. Wallahu a'lam. Itu dia tadi sekilas informasi tentang gajah untuk part pertama dalam pandangan Al-Quran. Insya Allah part keduanya akan Bang Min rilis di minggu depan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang gajah dalam sudut pandang yang lebih luas. Bang Min sudah semaksimal mungkin untuk memberikan informasi secara ilmiah. Jadi jika kalian suka dan mungkin ada kesalahan informasi dalam video ini, mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan. Terima kasih untuk 20 subscriber yang telah mendukung channel ini sebelum video ini dirilis, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.